Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, apapun kemasannya, apapun bungkusannya, lebih banyak kursi kosong kita jumpai di gereja atau di persekutuan doa atau di pembahasan Alkitab ketimbang di seminar-seminar positive thinking. Kita akan angkat topik ini jadi tema dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Saud dan Henry. Shalom Saud. Shalom Ibu Anis. Shalom Henry. Shalom Anis. Saudara, kita akan gali semua jawaban dan semua kemungkinan pertanyaan seputar topik ini, dan untuk itu sudah hadir tentu saja bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Pemirsa yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan coba memikirkan apa yang coba diangkat dalam isu kita di Dimensi Iman Kristiani kali ini. Positive thinking. Pasti sangat familiar dengan Anda, bukan? Namun sebelum kita lanjut kepada bagian itu, kita akan berdoa lebih dulu dan minta Pak Saud untuk pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Engkau mempertemukan kami, dan kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Seperti saat ini Tuhan, dalam dimensi iman rohani, dalam tema positive thinking, kami akan berbicara, berdiskusi tentang hal itu. Tetapi sebelumnya kami mohon Roh Kudus untuk memberikan pencerahan Alkitabiah tentang hal ini. Terlebih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bigman Sirait, agar apa yang kami bicarakan dan kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Kolose pasal 3 ayat 1-4. Kolose 3 1-4 dikatakan begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, berpikirlah seperti Kristus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Maka center point dari pemikiran Kristen yang diajarkan Alkitab adalah Kristus. Nah, itu center pointnya, Kristus. Perhatikan dulu ya, sekali lagi Kristus. Apa yang Yesus mau? Kalau kemudian saya menderita karena Kristus, puji Tuhan. Apa yang Yesus mau? Kalau Yesus bilang itu tidak boleh, tapi saya pengen sekali, ya tidak boleh, saya tidak akan lakukan. Apa yang Kristus mau? Tentu biblical. Kita belajar Alkitab, kita memahami setiap perintah-perintah sang sabda, sang firman itu. Itu prinsipnya. Nah, kalau positive thinking dikembangkan oleh Norman Vincent, lalu kemudian nanti muridnya sendiri Robert Schuller mengembangkan lagi apa yang disebutnya justru potential thinking. Agak berbeda dengan gurunya. Tetapi kita pinggirkan dulu sejarah ini, mari kita mulai melihat. Jangan terjebak dengan kata-kata positive thinking atau berpikir positif. Sebagai satu teks kata, ya itu artinya. Tetapi positive thinking adalah sebuah cara berpikir. Perhatikan sekali lagi, cara berpikir, bukan arti kata. Cara berpikirnya begini, misal dikasih contoh sederhana kepada saudara yang saudara bisa kembangkan. Rumah Anda terbakar. Lalu waktu Anda lihat rumah terbakar, tentu Anda akan shock, hilang gairah, semangat, ya frustrasi. Nah, orang akan datang lalu berkata, jangan negatif begitu, betul rumahmu kebakar, kamu mesti positif, nanti bisa bangun yang lebih besar, Tuhan akan berikan rezeki padamu, kamu mesti positif, rumah boleh habis tapi pembangunan bisa jadi. Nah, kemudian orang yang diberikan inspirasi semacam ini atau disemangati bahwa itu akan didapatkan, itu akan diwujudkan nanti, kemudian dia semangat luar biasa, dia maju, lalu dia tidak stres lagi. Nah, positive thinking memberi dia kegairahan. Siapa center pointnya? Kamu. You are not Christ. Sebetulnya kamu harus percaya kamu bisa dapat rumah lebih besar lagi. Jadi sebetulnya dalam positive thinking adalah membangun sebuah harapan yang kamu mau, membangun sebuah harapan yang kamu senang. Kamu kan tidak senang rumahmu kebakar, bangun pengharapan rumahmu akan dapat ganti.
Kamu nggak akan senang, rugi, dapat bangun pengharapan, kamu akan untung. Padahal rumah kebakar kenapa sih? Emang kenapa kalau kamu nggak punya rumah? Yang jadi masalah kalau kamu tidak beriman pada Kristus, kan begitu. Tetapi lagi-lagi kita kalau berdiskusi tentang manusia yang sangat cinta diri, saya juga mengerti itu akan jadi persoalan serius. Toh manusia rela menipu kok untuk dapat uang, kan begitu ya? Maka siapa yang nggak mau atau yang nggak sedih rumahnya terbakar, dan siapa yang nggak mau rumahnya balik. Nah, positive thinking adalah about us, about me. Jadi harus hati-hati. Kalau Alkitab ajarkan berpikir berpusat pada Kristus. Positive thinking berpikir berpusat pada saya. Sekalipun memberi embel-embel Tuhan, Kristus, nanti Tuhan gini, nanti Tuhan gitu. Tuhan gini, Tuhan gitu yang cocok sama saya. Yang saya mau. Kalau memang seperti Alkitab bilang, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jadi apa yang Tuhan mau ya jadi. Makanya kalau rumah kebakar, Tuhan rumahku terbakar. Hatiku sedih, tapi aku tidak tahu apa yang jadi rencanamu. Namun aku tahu, engkau pasti pelihara aku. Kuatkan aku menerima kenyataan ini, dan pimpin aku menjalani apa yang kau mau di hari depanku. Beda sekali. Positive thinking, Tuhan rumahku kebakar. Aku percaya engkau akan bangun rumah yang lebih besar bagiku. Bumi langit bedanya. Jadi kekristenan tidak mengajarkan itu kepada kita, saudaraku. Nah karena itu orang Kristen harus hati-hati dulu untuk mengerti itu. Itu sebab kita seringkali dibombardis dengan berbagai hal-hal, janji-janji yang hebat. Dan kita terpikat karena memang menyenangkan. Saya juga mengerti kekuatan itu. Saya belajar itu. Ya, bagaimana orang berpikir besar, berpikir positif, dan seterusnya. Saya belajar, saya mempunyai potensi motivating yang sangat kuat. Saya orang marketing dulu sebelum masuk jadi pendeta. Saya menjelajah itu sampai sekarang. Saya belajar psikologi sosial dan saya tahu itu semua. Tetapi dalam penjelajahan dan pengertian itulah menunjukkan betapa sebetulnya ini menjadi sangat berbahaya dalam kekristenan. Begitu Anis. Iya. Saud dan Henry, faktanya memang positive thinking ini membelah umat Kristen, katakanlah menjadi dua kelompok yang berbeda. Mereka yang menganggap positive thinking adalah mindset, pola pikir yang sebetulnya sama sekali tidak berseberangan dengan kekristenan, dan kelompok yang lain yang barangkali meminta kita untuk menguji kembali positive thinking terhadap kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan pada kita dalam Alkitab. Saud, Anda termasuk kelompok yang a priori terhadap positive thinking atau bagian yang menjadikan positive thinking semangat lakoni hidup? Yang a priori dalam hal ini. Bisa dijelaskan, Saud? Baik, Ibu Anis, setelah saya mendengar penjelasan Pak Bigman, sudah habis kata-kata saya untuk berkata. Selalu semua begitu. Sudah dilalap. Tapi dalam keterbatasan, saya mau mencoba. Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya sama Ibu Anis. Kembali saya bertanya. Dalam unsur diri manusia, mana yang tidak bisa dibelenggu, yang tidak bisa dikekang? Dalam diri manusia, mana yang tidak bisa dibelenggu, mana yang tidak bisa dikekang. Ada terlalu banyak hal dalam diri manusia. Mungkin saya ambil hubungan dengan ini. Pikiran manusia. Di penjara pun pikiran bisa kemana-mana. Inilah yang saya mulai. Pikiran manusia. Artinya secara fisik kita bebas. Bisa ditempatkan di satu tempat, sementara pikiran kita berada di tempat yang berbeda. Pikiran manusia yang sebebas-bebasnya ini berbahaya. Alkitab sudah menjelaskan di dalam Kejadian, ketika pada masa Nimrod, dia berpikir bebas, dia ingin mendirikan Menara Babel sebagai lambang persatuan, dia ingin satukan umat manusia, dan itu di mata Tuhan tidak baik, dan akhirnya cerita Alkitab tercerai-berai, bahkan jadi banyak bahasa sampai sekarang. Dalam positive thinking ini yang saya pelajari, kelihatannya sudah menjadi sesuatu yang berdampak atau bereskalasi luas. Yang menjadi ajaran atau isme, yaitu saya kenal dengan New Age, ajaran baru yang mengajar tentang positif selalu. Yang pasti kursi seminarnya nggak pernah kosong, Saud. Betul. Padahal Paulus memperingatkan kita dalam Filipi 2. Kenapa ini bertentangan? Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, Paulus memperingatkan kita, khususnya orang-orang percaya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya nggak bisa sebebas-bebasnya. Sudah ada Kristus yang menjadi teladan. Nah, bagaimana Alkitab? Nah, ketika kita nggak mengerti Alkitab, kita harus berdoa dan diberikan pencerahan Alkitabiah
oleh Roh Kudus, maka kita jadi mengerti. Ya. Ya. Pencerahan Alkitabiah saya garis bawahi, karena apa? Pencerahan bisa saja datang dari yang lain, tetapi pencerahan Alkitabiah berasal dari Roh Kudus. Ya. Mungkin kita beralih ke Henry dulu, Saud. Kita pasti akan kembali pada apa yang Saud jelaskan tadi. Henry, tidakkah ada kandungan kebenaran dalam positive thinking dari sudut pandang kekristenan? Ya, kalau saya melihat dari sudut lain, Anis, kita harus bisa memisahkan. Tentu tidak setiap dari kita mempunyai pola pikir yang sama atau pendidikan yang sama sehingga bisa mengerti positive thinking itu apa. Nah, kalau kita lihat orang awam berpikir adalah positif itu tentu lawan dari kata negatif. Yeah. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai kekristenan, kalau orang ini dalam hidupnya dia selalu berpikir secara positif, melakukan hal-hal yang positif, toh itu tentu tidak salah. Yeah. Nah, sebaliknya kalau dia melakukan hal yang negatif, misalnya selalu berpikir bagaimana dia menipu seseorang atau bagaimana, nah ini tentu hal yang salah. Jadi mungkin inilah tugas kita bersama-sama untuk menjelaskan kepada setiap orang-orang Kristen dalam setiap strata pendidikannya, apakah itu positive thinking. Kalau kita masuk seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, memang itu positive thinking yang dihubungkan dengan kehidupan orang pribadi itu yang sudah mau menyamakan bahwa saya mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan diri saya, karena kekuatan pikiran saya. Nah, ini tentu halnya berbeda. Oleh sebab itu pertanyaan ini kita harus jelas juga pertanyaannya yang seperti apa itu mungkin, Anis. Ya, Pak Bigman, gereja bukannya tidak pernah salah, gereja jelas pernah salah, gereja pernah hukum mati ilmuwan yang kemudian ternyata membagikan bagi kita teorinya yang benar. Artinya tentu saja dalam banyak hal kita ingin tetap simpan kerendahan hati dalam pola pikir kita sehingga kita tidak mengkaji sesuatu secara keliru. Acap kali Pak, kita tidak menyukai tuduhan terhadap Kristen atau pola pikir yang salah mengenai Alkitab karena kita anggap mereka hanya melihat satu bagian yang mereka minati untuk mereka melihat sehingga mereka kehilangan konteks besar pemahaman mengenai satu topik tertentu misalnya. Saya khawatir dalam positive thinking pun kita terjebak dalam situasi seperti itu karena barangkali tidak satu pun di antara kita misalnya punya pemahaman yang sungguh-sungguh mengenai positive thinking. Karena begini Pak, kita ambil saja satu potongan di dalamnya. Positive thinking mengajarkan pada kita untuk berkeyakinan sebelum melakukan sesuatu dan keyakinan itu kira-kira akan jadi modal utama buat kita untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Pak Bigman barangkali membawa kita pada pemahaman lalu berarti pusatnya adalah diri kita karena kita ingin mencapai apa yang kita inginkan untuk kita capai. Tapi Pak, tidakkah kekristenan pun mengajarkan pada kita misalnya untuk mendayakan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita mau mendayakan talenta yang kita dapatkan dari Tuhan, tidakkah kemudian jarak pandang kita tahu talenta itu dari Tuhan, tapi kita ingin berdayakan talenta kita. Tidakkah kemudian kita lalu terfokus pada diri kita sendiri juga ketika bicara talenta kita? Ada hal yang sangat amat berbeda sebetulnya, tetapi kemudian jadi terkontaminasi dalam pemikiran seperti ini begini. Misalnya, saya mau melakukan sesuatu, saya pasti bisa. Ya. Dalam Tuhan saya bisa, dalam Tuhan saya bisa. Dalam Tuhan kan ya? Statement dalam Tuhan saya bisa. Salah nggak? Tidak. Ya. Tapi itu saya suges kepada diri saya. Menjadi mantra sugesti saya. Ini bukan tentang Tuhan yang tolong saya. Ya. Saya menolong diri saya dengan suges. Bahasa Kristen. Kalau nanti bahasanya agamanya lain-lain lagi nih. Tergantung aku bisanya. Ini di mana dia? Ya. Aku bisa dalam Tuhan Yesus. Aku bisa dalam ini. Aku bisa. Semua agama maka positive thinking itu ada di semua lapisan. Tapi yang terjadi dia mensuggest dirinya. It's not the faith. Ya, jadi dengan Tuhan saya percaya saya bisa. Itu suggestnya. Jadi meyakinkan diri dia bisa lalu dia berjuang. Uniknya manusia itu ada disebut human potential yang memang pada dirinya sesuatu yang kalau distimulan dia bisa keluar gitu. Yeah. Oh dia bisa bangun, dia bisa punya power yang hebat. Sehingga energi itu dibangun. Lalu dia mendengar seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Demikian Kristus akan menopang aku. Wah, dia bangun energi. Jadi sebetulnya intinya aku bisa dengan Tuhan tertolong. Ada seperti burung Raja Wali. Semua itu mah basically sama.
cuma didekatkan dengan cara berbeda dan sangat Kristiani. Ya. Tetapi powernya tadi lain. Lah, kenapa? Karena gini, kalau Kristus bilang kan, hiduplah, pikirkanlah perkara yang di atas. Apa persoalan kamu? Misalnya tadi kebakaran gitu kan. Emang kenapa kalau kebakaran? Bagaimana saya hidup sesuai kehendak Tuhan? Tuhan lagi pimpin. Maka kalau positive thinking melihat Ayub, pasti Ayub disalahin. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ini negatif amat tuh pikirnya. Kalau dalam perspektif positive thinking, nggak boleh begitu. Tuhan beri, setan yang ngambil. Ada pendeta besar khotbah pernah begitu. Padahal ayat Alkitab jelas dan Alkitab catat. Dalam hal itu Ayub tidak bersalah. Kok bisa disalahkan? Nah, jadi itu yang pengertian-pengertian yang menjadi menarik kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dulu. Talenta beda sekali dengan positive thinking. Kalau talenta adalah kamu diberi apa, lakukan dengan yang kamu mampu. Tapi kamu tidak perlu berpikir lebih dari yang kamu bisa. Justru dikasih pagar. Ya, berikanlah dengan apa yang ada padamu. Kamu nggak usah sok-sok berpikir aku nanti ini cuma bisa 100.000, tapi aku yakin aku bisa kasih 1 juta. Berpikir positif toh. Kalau kita nggak usah pikirkan 1 juta, berapa yang ada 100.000, udah kasih 100.000. Tuhan nggak minta nggak yang ada sama kamu, sama berpikir, melakukan atau apapun. Justru self control. Doa, beri kami hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Ya negatif itu. Minta capcay punya babi kecap, kerupuk udang, pisang goreng dan kawan-kawannya kan begitu kan. Nah, maka sebetulnya kalau kita digiring ke sana, Kristen gak kita pasti bilang enggak. Tetapi pertanyaannya, menarik mana kalau kita berdoa? Beri kami makanan secukupnya, atau beri kami hari ini capcay babi kecap atau steak atau apa yang enak-enak, wagyu grade 12 misalnya gitu kan. Mana yang pertama apa yang kedua? Enak doa yang kedua dong. Ya, Saud pasti yang kedua. Apakah begini Bapak mengartikan bahwa Alkitab ini mengajarkan kita negative thinking, Pak? Tidak, makanya Alkitab tidak pernah memakai istilah negatif dan positif. Nah ini harus hati-hati, nggak pernah. Makanya kan kalau kita suka guyon bilang, seorang suami menunggu istrinya positif, dia seneng. Karena positif hamil maksudnya. Tapi waktu diperiksa cancer positif, dia nangis. Loh, hasilnya sama kok, itu bereaksinya beda. Karena positif cancer. Nah, jadi di dalam hal seperti ini Alkitab menyuruh kita melakukan apa yang Tuhan berikan pada kita. Dia tidak memaksa kita untuk apa yang nggak ada sama kita. Positive thinking membuat kita melompat bisa melebihi orang lain. Selalu dibangun padahal nih ya nggak ada itu. Nah lalu orang bilang, oh buktinya dia dulu dia ini cuma gembel biasa Pak, sekarang dia sukses. Memang potensinya ada. Kalau mau digali ulang, memang potensi dia ada. Itu sebab banyak kan misalnya motivating lah, mengklaim sudah ratusan ribu orang berubah, sekarang hidupnya lebih berhasil gitu kan. Saya jawab gampang, kalau gitu semua menteri diganti, kasih aja motivator. Supaya dia motivasi semua tiap hari di radio, di televisi, supaya semua bangsa Indonesia ini maju. Masih soal talenta Pak Bigman. Kalau betul yang Pak Bigman katakan pada kita bahwa Alkitab mengajarkan mengenai talenta justru buat kita untuk menyadari keterbatasan kita. Padahal Alkitab yang sama mengajarkan pada kita bahwa gunung pun akan berpindah kalau kita percaya bahwa gunung itu bisa berpindah. Bukankah di situ justru Alkitab mengajarkan pada kita soal ketidakterbatasan apa yang kita... Pertanyaan saya, ada gunung yang pindah nggak? Nggak ada Pak gunung yang pindah. Nah, makanya yang ini menjadi menarik. Kadang-kadang orang ngutip Alkitab aja bilang nih, katakan gunung pindah-pindah. Saya tanya saudara, yang pindah di mana ya dari Kejadian sampai Wahyu? Yesus pun tidak memindahkan gunung. Problem yang mau dikatakan, kamu kuat termasuk menanggung segala perkara kesulitan. Harus hati-hati dulu nih. Jadi kita artinya bisa melakukan sesuatu itu ya dengan pertolongan Tuhan kita tadi, termasuk menanggung segala problem, bukan membuang semua persoalan aja loh. Menanggung semua persoalan. Maka ada yang bilang begini, iman yang besar percaya gunung bisa pindah. Tapi iman sejati tetap percaya sekalipun gunungnya nggak pindah-pindah. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itulah, memang ini justru yang saya garis bawah ini. Banyak sekali orang memang mengutip ayat dari Alkitab lalu menaruhnya di dalam konteks berpikir positif tadi, padahal konteks itu bukan di situ. Nah, tapi apa yang dikatakan Henry tadi betul, jangan juga jadi apatis, karena Tuhan bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hei pemalas, belajarlah sama semut. Itu Alkitab semua kan. Lah kalau orang disuruh rajin, orang rajin akan pintar apa bodoh?
Mestinya Ran. Pasti pintar. Lalu kan kita dibilang kalau 2 talenta jadi 4 kan, namanya maksimal kan. Saya sebut itu sebagai maksi teologi. Dia bekerja maksimal. Lalu Alkitab juga bilang jangan cengeng kan. Artinya tekun kan dalam penderitaan, itu sabar menderita kan gitu. Lalu kita juga tanggung jawab mesti jujur dan seterusnya. Kalau orang Kristen rajin jujur tanggung jawab semua dikerjakan. Kira-kira orang gini berhasil apa enggak? Mestinya berhasil. Yang penting positif thinking. Kalau gitu Pak, apakah bisa saya simpulkan apa yang tadi dikatakan oleh Bapak, kesalahannya adalah dari kata-kata itu sendiri Pak, karena mereka memakai konsep. Positive thinking itu. Bukan positive thinking yang jadi salah, konsep positive thinking adalah center point-nya myself. Kalau Kristen tuh my God. Tapi bagaimana membedakan dengan seperti yang banyak seperti gereja juga banyak mengundang pembicara-pembicara mengenai misalnya how to maximize your potential. Nah, seperti itu kan. Ada hal yang berbeda begini. Makanya kita mesti memperhatikan setiap topik itu pentingnya begini. Bagaimana kamu memaksimalkan diri kan? Persoalannya adalah diri kamu siapa? Kadang-kadang ironis juga kita nih. Dipukul rata 50 orang peserta seminar. Kita mesti begini. Loh, yang itu bukan grade-nya dia. Kan repot kan? Loh, grade-nya orang itu nggak di situ loh. Makanya saya lebih suka Western. Tapi Western itu klasikal. Dia cari dulu bakat. Dari anak-anak, oh ini bakatnya catur, nggak disuruh main bola nih. Yeah. Ini bakatnya ini, baru kemudian orang dipupuk dari anak, terus akhirnya maksimal. Sekarang potong kompas, Yeah. udah semua gede nih dikumpulin. Padahal belum tentu kan semua orang bisa jadi situ kan ya. Yeah. Menemukan kemampuannya aja dia belum, terus disuruh maksimal. Lalu terus ada short term, saya nggak percaya itu. Nah, makanya dikatakan oleh Alkitab juga, didiklah anakmu berulang kali waktu kamu duduk jalan dan seterusnya. Jadi edukasi berlanjut terus dari kecil sampai dia kemudian dewasa, dia punya potensi yang besar. Baru betul yang Henry bilang tadi, maksimal hidupnya. Pak Bigman, sulit buat saya untuk percaya bahwa positive thinking mengajarkan inginkanlah sesuatu, yakinilah itu akan didapatkan, kemudian kita akan dapatkan. Saya duga ada potongan yang barangkali hilang dalam pembicaraan kita, bahwa keinginan untuk mendapatkan sesuatu, usaha untuk kemudian mendapatkan sesuatu, artinya kerja keras untuk mendapatkan sesuatu pasti jadi komponen dari positive thinking. Bukan. Oke. No. Itu kesimpulan Anis. Jadi positive thinking adalah sebuah cara di mana kamu bisa. Jangan pikirkan yang negatif. Pertanyaannya sekarang begini sederhana. Kalau orang bisa nggak bisa? Bisa. Itu fakta. Jadi jangan bilang cuma bisa dong. Bisa nggak bisa kok. Nah, itu fakta, realita kan. Nah, realita ini yang ditabrak. Sehingga sebetulnya bisa membangun kefrustrasian pada waktu orang itu nggak bisa. Lalu dia mulai cari alasannya itu. Oh, kenapa lah kan. Jadi lari dari realita hidup. Ya. Loh, ada orang bisa, ada orang tidak bisa, itu fakta. Itu dulu, jangan dibantah itu. Kamu bisa. Ya, kamu bisa yang mana? Siapa? Memang ada yang bisa, tapi ada yang nggak bisa. Gitu. Mungkin saya akan memberi tanggapan. Saya tertarik dengan talenta. Karena saya berpikir tidak setiap manusia bisa. Justru talenta diberikan berbeda-beda. Ya. Nah, itu terjadi dalam implementasi baru saja ini menggugah dunia. Peristiwa 33 penambang di Chili. Ya. Yang terjebak di dalam bawah tanah kedalaman sampai ratusan meter, hampir 1 kilometer. Dan selamat. Ya. Nah, kalau itu dijadikan pola, seorang yang psikologis akan bilang, ada satu orang pemimpin di situ yang memotivasi semuanya, sehingga secara psikologis mereka kuat, maka mereka bisa survive. Tapi yang jadi persoalan mungkin bukan di situ. Persoalannya adalah apakah tiap kecelakaan yang sama di tempat lain akan mempunyai nilai keselamatan orang yang diselamatkan sama? Bisa iya, bisa enggak kan ya? Dengan teknologi yang sama, dengan cara semua yang sama, doa yang sama, karena semua orang Kristen berdoa. Ada yang hidup, ada yang mati kan gitu. Udah, fakta itu, makanya kita bilang tadi, biarkan fakta itu bergerak. Jangan mengukur apa yang kita lakukan lalu fakta akan menjadi A. Ya. Kalau gitu hidup ini gampang ditebak. Apa itu? Kan bukan. Nah, itu yang saya bilang tadi, jangan sampai frustrasi kita. Nah, orang lain bisa, kamu belum tentu. Dia bisa karena dia punya potensi ini. Nah, cari, kamu bukan main bola kok, ternyata kamu penari. Kok di lapangan hijau, pantas kamu cadangan melulu. Tapi masih seputar ini Pak Bigman, Saud, Henry, masih seputar talenta. Kita sama-sama pernah tahu
sejarah dunia ini di mana seseorang yang divonis tidak punya kemampuan untuk belajar karena IQ-nya yang rendah, terbukti kemudian jadi pemikir yang hingga sekarang masih sangat kita hormati. Ada juga banyak cerita lain termasuk cerita pelari dari Jerman yang tercatat dapatkan berbagai medali emas di Olimpiade yang sebetulnya kakinya timpang sejak kecil, tapi kemudian dengan motivasi yang luar biasa dari orang tuanya bisa jadi pelari. Saya lalai lakukan persiapan sebelum bincang-bincang ini, berapa iman percaya mereka kepada Tuhan dan berapa banyak mereka izinkan Tuhan terlibat dalam kesungguhan mereka. Tapi faktanya kalau kita pakai teori kita tadi Pak, talenta dan sebagainya, dari sejak dini mereka barangkali sudah dikesampingkan dan dianggap tidak punya potensi di bidang itu. Dan toh mereka terbukti kemudian berhasil di bidangnya. Bagaimana kita mau jelaskan itu ya, Saud, Henry? Saya? Silakan. Kadang-kadang kita melihat suatu talenta itu secara lahiriah. Kita lihat Pak Pendeta sering khotbah Fanny Crosby buta, iya kan? Iya. Padahal tersimpan di dalamnya itu memang talentanya justru setelah dia buta, dan bisa akhirnya berapa lagu rohani yang berkualitas yang kita nikmati hingga saat ini. Iya, saya diingatkan waktu kita sudah habis, padahal ada begitu banyak pertanyaan. Satu saja pertanyaan yang tersisa Pak, bagaimana kita tahu kita sedang berorientasi pada diri kita sendiri atau kita sedang berorientasi pada Tuhan? Saya pinjam Fanny Crosby tadi, menarik. Pada satu waktu reporter menanyakan dia, Fanny, andai kata Tuhan memberikanmu satu kali lagi kesempatan hidup, apa yang kau minta? Dia bilang begini, aku akan berdoa supaya aku tetap lahir buta. Ini permintaan rada gila ya. Negatif amat gitu orang bilangnya. Tetapi satu, dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan. Itu yang paling penting. Buat apa saya ngelihat kalau tidak dicintai dan mencintai Tuhan? Jadi dia sangat tahu tujuan hidup dan nilai hidup. Itulah, ini Kristen. Kalau positive thinking, kalau aku punya kesempatan hidup, aku akan jadi nomor satu, entah presiden atau jadi kayak jagoan ini kayak apa, dan aku akan menguasai dunia, dan aku akan menolong banyak orang. Nah, itu bahasa sosialnya. Tetapi I am. Nah, ini sebetulnya harus hati-hati walaupun bahasanya selalu bisa memakai label-label kekristenan. Nah, ini yang gawat di dalam gereja. Sehingga jadilah seperti imanmu, betul kan? Tapi iman yang mana nih? Mau apa maunya Tuhan nih iman ini? Nah, itu kan mesti diuji lagi. Oleh karena itu kita perlu kejujuran, Anis. Begitu. Sayang waktu kita sudah selesai ya. Saudara pemirsa, ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Itu sebabnya setia jelang episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang memang kami siapkan, kami rancang dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukuri iman Kristen kita, saudara. Kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Kristen, berpikir seperti Kristus berpikir, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Tetapi ingat, engkau ada di bawah, bukan di atas. Karena itu, dalami pikiran ini. Positive thinking bukan datang dari kekristenan. Berpusat pada diri, itu mengerikan. Sekalipun berbagai aksesoris ucapannya menempel ayat-ayat suci. Yang pada tempatnya tidak seperti itu maksudnya. Karena itu perlu Anda teliti. Seperti pesan sebuah iklan. Teliti sebelum membeli. Apalagi untuk percaya sesuatu. Anda perlu menggali Alkitab seperti Alkitab katakan. Ujilah segala sesuatu. Kita berdoa. Saya minta Pak Henry untuk tutup kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadapan-Mu untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, boleh berbincang-bincang mengenai hal positive thinking. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya setelah kami mendengar pembicaraan ini, biar kiranya Roh Kudus memberikan kami selalu kemampuan untuk tidak tergantung dengan kemampuan diri kami sendiri, namun kami terus bergantung kepada Tuhan seperti firman-Nya yang tadi dibacakan bahwa kami harus berpikir seperti Kristus berpikir dan kami harus selalu memikirkan yang di atas. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau juga berkati pemirsa di rumah yang menonton acara ini, biar kiranya Engkau juga memberkati mereka terus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.